Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semua kelas 7? Ustadz berharap kalian semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua dengan materi yang sama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Hari ini Ustadz akan melanjutkan kembali pelajaran kita dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah nantinya kita bisa menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Lalu yang kedua, kita bisa menunjukkan unsur-unsur atau komponen dari peta. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Langsung saja. Yang pertama, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga adalah keadaan yang dapat diserahkan atau dipindah tangankan. Atau bahasa Latinnya adalah transferability. Baik, yang pertama, faktor yang pertama atau kondisi yang pertama adalah saling melengkapi. Nanti Ustadz akan berikan ilustrasi ya. Penjelasan yang pertama, jadi kondisi yang saling melengkapi ini terjadi. Jadi ada dua daerah, mereka akan saling melengkapi. Jika ada wilayah-wilayah yang berbeda hasil alamnya, berbeda komoditasnya, atau berbeda barang atau jasanya. Contoh, wilayah A merupakan penghasil sayuran. Lalu wilayah yang B merupakan penghasil ikan. Kita tahu biasanya penghasil sayuran ini adalah orang-orang yang bertani ya, berarti tinggalnya di darat ya, atau wilayah pegunungan. Sementara orang-orang yang penghasil ikan, maka mereka disebut sebagai nelayan. Jadi jangan dibalik ya. Yang B sebagai nelayan, dia adalah orang-orang yang tinggal di daerah pantai ya. Wilayah A dan wilayah B ini merupakan penghasil barang yang berbeda. Satu sayuran, satu ikan. Perhatikan, karena ada kondisi yang saling melengkapi, maka mereka melakukan interaksi. Jadi mereka melakukan interaksi antara wilayah A dan wilayah B seperti melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ini merupakan penjelasan dari faktor yang pertama, yaitu adalah kondisi saling bergantungan. Ya, berikut ilustrasinya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kesempatan antara. Apa penjelasan dari kesempatan antara ini? Jadi kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik dari tempat asalnya atau yang pertama dibelanja. Katakanlah Ustadz dulu ini, Ustadz tinggal di daerah Jembatan Bongkok atau Perikanan. Ustadz biasanya kalau belanja sehari-hari itu belanjanya ke Guser. Ya, dari rumah Ustadz ke Guser itu perjalanan sekitar 3 menit dengan menggunakan sepeda motor. Mau belanja apa saja, belanja barang tentu ke Guser. Namun beberapa bulan kemarin dibuka minimarket di samping rumah Ustadz. Ada buka minimarket di samping rumah Ustadz dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama dengan barang-barang yang ada di Guser. Maka kemanakah Ustadz akan belanja? Kemanakah? Tentu di samping rumah. Kenapa? Karena jarak yang lebih sedikit dan tentu akan memangkas biaya, waktu, dan tenaga.
inilah pengertian dari kesempatan antara. Karena dia memberikan solusi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Berikut ilustrasinya. Baiklah, kemudian yang ketiga, faktor atau kondisi yang ketiga, yaitu adalah kemudahan dari transfer. Jadi, pengangkutan barang, pengangkutan orang, tentu juga memerlukan biaya, ongkos. Biaya untuk terjadinya interaksi itu harus lebih rendah, ya. Jadi harus lebih rendah. Harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contoh, seseorang yang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan yang menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Ya, batal. Kenapa? Kalau diperhatikan dengan kondisi jalannya, tentu memakan waktu yang lebih banyak lagi, tentu akan menimbulkan semacam kerugian, akhirnya transaksinya dibatalkan. Itu penjelasan tentang dari kemudahan transfer. Sekarang yang berikutnya tentang letak dan luas dari Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu nantinya kita akan bisa menunjukkan unsur-unsur atau komponen dari yang namanya peta. Baik, sebelumnya perhatikan dulu peta berikut ini. Ya, ini adalah peta dari negara Indonesia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan peta ini terdiri dari beberapa komponen penyusunannya. Ada banyak komponennya. Komponen yang pertama atau unsur yang pertama sekali adalah judul peta. Kemudian skala peta, ketiga orientasi utara, dan keempat simbol peta, lalu garis astronomis, inset, legenda, dan yang terakhir adalah sumber peta. Kita akan bahas secara singkat dari komponen dari peta ini. Satu, judul peta. Sesuai dengan namanya, judul berarti judul peta itu menunjukkan dari isi peta. Contoh, judul sebuah peta adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Berikut petanya. Maka dari isi dari itu semua adalah sebaran dari penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa bagaimana permukimannya, bagaimana luas hutannya, bagaimana bentuk perkebunannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, skala peta. Ini penting, biasa kalau kita perhatikan skala peta, ya, seperti ini contohnya nih. Nah, skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Jadi di gambar sebuah peta, dibuat skala, katakanlah contohnya ditulis 1:1 juta. Ditulis 1:1 juta. Apa maksudnya? Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta, ketika diukur dengan penggaris, jarak petanya itu 1 cm, maka itu menandakan 1 km pada keadaan yang sebenarnya. 1 km sama dengan 1 juta cm. Jadi 1 cm di peta itu menunjukkan 1 km pada keadaan yang real atau keadaan yang nyata atau keadaan yang sebenarnya. Lanjut yang ketiga, komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Jadi ini biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Jelas biasanya itu. Timur ke barat, selatan ke utara. Semuanya dijelaskan. Seperti contohnya. Baik, sekarang yang keempat. Yang dijelaskan yang keempat adalah simbol peta. Peta ini memiliki tanda-tanda khusus ya,
yang memiliki objek yang dipetakan. Ada simbol titik seperti ini. Ada simbol garis seperti ini. Ada simbol warna seperti ini. Nah, jelas? Sekarang yang berikutnya simbol area. Objek yang digambar pada peta itu berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan, ya. Contoh simbolnya itu biasanya menggambarkan danau, kemudian rawa, kemudian sawah, ada formasi, ada batu-batuan dan sebagainya, ya. Lalu yang berikutnya garis koordinat. Jadi garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Biasa kalau kita dengar percakapan pilot itu menyebutkan sebuah daerah tentu tidak terlepas dari garis koordinat, ya. Berapa garis lintangnya, berapa garis bujurnya. Yang berikutnya yang keenam adalah inset. Jadi inset ini pengertiannya adalah merupakan peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh Indonesia, kemudian ada insetnya, contohnya adalah peta Kalimantan. Apa yang mau digambarkan? Tentang bagaimana keadaan di bagian Kalimantan. Kita sendiri tarakan ada di bagian Kalimantan, ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir legenda. Legenda ini adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Jadi pada legenda inilah seorang pembaca peta akan tahu tentang objek yang ada pada wilayah. Dia tahu jalan utamanya mana, di mana. Kemudian dia bisa tahu jalan biasa yang mana, jalan tol gambarnya warna apa, kecamatannya bentuknya seperti apa, kemudian rawan banjir juga seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dijelaskan semua dalam dalam legenda. Baiklah, anak-anakku semua yang berbahagia, itulah penjelasan kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak sudah menjelaskan, Ustadz sudah menjelaskan tadi kondisi saling kebergantungan sehingga terjadi interaksi. Yang pertama adanya saling melengkapi, kemudian yang kedua karena kesempatan antara, dan yang ketiga kemudahan transfer. Kemudian Ustadz juga sudah menjelaskan tentang pemahaman lokasi melalui peta supaya kita bisa membaca tentang informasi yang ada di dalam peta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.